warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Tri Maharani, Magister Sains Spesialis Emergency Medik. Kemudian ada Operasional Director Nusa Medica Clinic Group, Dr. Rosalia Puspita Jaya, yang sekaligus juga menjadi moderator webinar kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati pula para dokter, perawat, pecinta reptil, seluruh peserta webinar, dan juga keluarga besar Nusa Medica Clinic Groups yang sudah berkenan hadir untuk acara webinar hari ini. Senang sekali ya hari ini kami dari Training Departemen Nusa Medica Clinic Groups bisa melaksanakan webinar yang berjudul Management of Snake Bite dan menghadirkan narasumber di mana satu-satunya beliau adalah satu-satunya dokter spesialis toksikologi ular berbisa di Indonesia. Terima kasih Maaf, banyak dokter. toksinologi, bukan toksiko. Toksikologi, mohon maaf. Toksino. Ya, terima kasih banyak Ya, sudah hadir dokter. Ya, kita juga akan ya, belajar Toksikologi. dan banyak belajar ya, dan juga nanti juga kita akan banyak bertanya-tanya tentang bagaimana first aid, tentang gigitan ular, kemudian bagaimana juga penanganannya sebelum dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, sebelum kita serahkan acara ini kepada moderator, mungkin kami ada video profil dulu untuk menyajikan tentang profil Nusa Medica Clinic Groups yang akan disampaikan oleh panitia. Silakan. Bersatu melangkah penuh keyakinan, Nusa Medica Klinik Harapan. Dengan tekad jiwa pengabdian, kami hadir memberi pertolongan. Kualitas jadi komitmen, integritas jadi pedoman. Kami peduli setulus hati, layanan prima setiap hari. Nusa Medica, kami siap sedia untuk negeri kami.
Behind the beauty of tropical waters, there are risks we cannot see. January 2nd, 2026, at 3 p.m., a 35-year-old man, bitten by a sea snake while swimming. One bite, minimal pain. The patient could still walk. But sea snake venom can silently attack the nervous system, the blood, even the heart, without obvious early symptoms. The patient was immediately transported to Nusa Medica Clinic. Nusa Penida. Medical teams performed stabilization, immobilization, continuous monitoring and early therapy to prevent life-threatening complications. After stabilization, the patient was referred for advanced treatment at RSUP Professor Dr. IGNG Nuera. Because in snakebite cases, time saves lives. Important fact: many victims don't realize that incorrect first aid can make the condition worse. Do you know what to do in the first 10 minutes after a snakebite? Learn the correct life-saving steps from experienced medical professionals. In Nusa Medica Clinic, emergency medical help is always ready. We are fully prepared to handle emergency cases, including snakebites, with 24/7 emergency medical services. Don't wait for an emergency to learn what to do. Let's learn and practice first aid for snakebites together. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, untuk mempersingkat waktu ya, acara akan dipandu oleh moderator kita yang sekaligus juga merupakan Operational Director dari Nusa Medica Clinic Groups, kepada Dr. Rosalia Puspita Jaya. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Rati. Selamat pagi, Dokter Trimaharani, MSI SPM, Ahli Toksinologi Indonesia. Selamat salam Halo, kenal, Dokter. pagi Saya dok. Dokter Lia, Dokter. Salam Oke. kenal. Oh, Dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. hujan nggak Bali sekarang pagi ini? Oh, syukurnya pagi ini aman, Dok. Cerah. Oke. Ya. Saya lagi di Solo, jadi nggak di Oh, Jakarta. siap, Dokter. Kalau Jakarta seharian kemarin hujan. Solo Iya. aman, Solo tidak ada hujan. Ya, syukurlah. Di Bali juga akhir-akhir ini sudah tidak hujan, Dokter. Oke. Nggih. Sehingga pada pagi hari ini senang sekali kita sudah ada 100 partisipan yang bisa mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Semoga Ya. kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti untuk sesi diskusi kita akan open setelah dokter selesai presentasi.
Mungkin untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dokter Trimaharani. Silakan, Dokter. Maaf, saya kepencet. Bentar ya. Siap, Dok. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi ya. Saya senang Selamat tadi pagi. ada video yang bagus dari USA Medica. Tapi masih kurang. Harusnya bikin video itu tanya ke saya dulu. Karena antivenom itu sebetulnya Anda bisa minta. Nah, tapi harus ACC saya. Jadi sebetulnya nggak perlu dibawa ke sana. Kan itu jauh. Nah, jadi sebetulnya kan kemarin ada dokter Anda yang ternyata temannya adik saya, dokter Andi Wijaya kan ya. Nah, jadi tinggal telepon saya, kemudian saya meminta apa namanya pemeriksaan fisik, laboratorium dari Anda kan itu ada. Nah, jadi kami bisa mengirimkannya ke Nusa Medika. Karena selama saya jadi ketua toksinologi ini, kita membuat regulasi tidak seperti dulu lagi, tidak harus di rumah sakit milik pemerintah, tetapi yang penting adalah ada pasiennya, gitu dok. Nah ini mumpung ada 100 orang di sini ya, saya mengundang dari banyak tempat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, gitu ya. Jadi ini semua karena banyak sekali protes ketika dirujuk ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya penuh, gitu. Jadi asalkan saja di tempat Anda ada alat-alatnya, rumah sakit itu ada, misalnya ventilator dan sebagainya. Karena kan kalau ular laut ini kan membutuhkan ventilator karena dia neurotoksin dan gagal ginjal ya. Jadi dia renal apa toksin. Nah, jadi itu kalau itu ada aman. Jadi begitu. Tetapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada kasus lagi silakan dikonsulkan dulu ke saya. Jangan dirujuk dulu, tapi dikonsulkan dulu ke saya, gitu kan. Kalau ternyata kasus-kasusnya bisa ditangani di rumah sakit Anda, ya sudah di rumah sakit Anda saja, gitu. Nah, jadi kalau Anda melayani banyak turis, tentunya mereka lebih safe ya, kalau nggak dirujuk kemana-mana kan, gitu kan. Gitu aja, Dokter Lia ya. Jadi berita bagusnya itu, dan itu untuk seluruh Indonesia, Dokter Lia. Seperti teman-teman yang saya undang di sini, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu, kayak hari ini Ya, saya di Dok. Solo, itu saya ke rumah sakit Sukoharjo. Jadi nggak harus dirujuk ke Karyadi atau dirujuk ke rumah sakit besar yang lain. Sukoharjo bisa, gitu. Nah, jadi begitu ya, dokter ya. Jadi itu kabar gembiranya. Jadi sekarang yang penting itu ada pasiennya, fase sistemik, dan ACC saya untuk penggunaan antivenomnya. Nanti kalau kalian sudah pintar, 2027, nggak usah ACC saya, gitu. Saya sendiri ya pingin pensiun, gitu. Oke ya dok, kita mulai aja ya. Setelah dapat kabar gembira itu, moga-moga itu membuat bahagia. Terutama itu Mr. Ron dan kawan-kawan. Dia tuh banyak teman-teman turis yang dikonsulkan kepada saya. Gitu. Oke, jadi perjalanan panjang menjadi seorang ahli toksin. Kenapa tadi saya betulkan bukan toksiko? Karena saya ahli toksino. Toksino itu adalah untuk keracunan alami. Hewan, tumbuhan, jamur, hewannya bisa ular, insekta, hewan laut gitu ya. Dari ini nanti di Sukoharjo saya juga ngomong tentang tawon, karena kan daerah sekitar sini banyak tawon juga. Nah, kemudian ketika saya menjadi ahli toksin mulai 2012, di tahun 2015 WHO tahu apa yang saya kerjakan dan saya menjadi advisor WHO untuk gigitan ular di eh, dalam membuat guideline yang terakhir, kan guideline WHO hanya dua, 2010 dan 2016, dan sampai sekarang berlaku yang 2016 itu. Nah, saya jadi tim penulisnya bersama teman-teman saya ini. Teman-teman saya ini yang tengah itu adalah Prof. Sumana dari Thailand. Dia adalah pemilik pabrik GSMI yang sekarang kita beli untuk Bali dan sekitarnya ya. Bali, Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kan dari Thailand. Nah, itu yang punya yang tengah ini, Prof. GSMI. Prof. Sumana dari GSMI. Sebelahnya adalah Prof. Tida dari Myanmar. Sayangnya dua orang profesor ini sudah retired semua alias pensiun ya. Jadi sekarang tinggal saya yang berjuang untuk uh, bagaimana kita bisa melakukan standar gigitan ular yang benar. Dan saya sudah membuat sebuah alur tata laksananya. Bahwa kasus gigitan ular itu poin pertamanya adalah identifikasi.
Nah, identifikasi ini memang tidak mudah dan tidak semua dokter bisa. Oleh sebab itu, saya membuat jalannya. Karena saya tahu bahwa semua dokter tuh nggak mau lah kayak saya belajar 10 tahun hanya melihati memantengi setiap hari ular gitu kan ya. Nah, kalau Mr. Ron lain ya, Mr. Ron memang pekerjaannya sebagai seorang ahli ular gitu. Kalau para dokter ya enggak lah, tubuh manusia satu belajarnya berpuluh tahun gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya membuka sebuah WA group dan nanti ada juga yang namanya Virtual Poison Center di mana setiap kasus bisa dikonsulkan kepada kami gratis. Nah, kebetulan saya adalah ketua keracunan nasional ya di Kementerian Kesehatan. Sekarang saya masih juga jadi ketua, ini tahun ketiga saya menjadi ketua ya. Jadi dengan begitu identifikasi ini tidak salah ya. Jadi bisa dikonsulkan kami lewat WA group setiap provinsi. Dan mohon teman-teman yang belum tergabung di sini, nanti kalau Nusa Medika juga belum tergabung dalam WA Group Bali, nanti bilang kepada saya ya, nanti kita masukkan di WA Group Bali. Jadi setiap provinsi ada, kabupaten kota ada, misalnya kayak Muara Jumbo tuh di Jambi ya, kemudian ada juga di apa namanya Lampung, ada di Kalimantan, dan kalau di Jawa Tengah tuh setiap kabupaten kota, Pekalongan ada sendiri, Karawang ada di sendiri begitu ya. Nah, jadi dengan identifikasi itu kalau saya di situ bersama tim saya ngomong tidak beracun, berarti boleh pulang. Jadi tidak boleh memulangkan pasien tanpa bukti foto atau spesimennya dan kata-kata dari kami tidak beracun. Karena kalau ternyata itu beracun, nanti ada sesuatu yang menyebabkan sebuah fatalitas, kita bisa dituntut secara hukum. Sekarang hukum tuh ngeri banget, Dokter Rosa. Dokter Lia kan tahu sendiri ya, nggak salah aja jadi salah, apalagi salah gitu. Nah, kemudian kalau sudah itu beracun dari foto ataupun dari spesimen dan tidak ada data atau suspek beracun, kita beralih ke bagian yang sebelah kiri. Kita harus lihat fase lokal dan sistemiknya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh pokoknya gigitan ular kasih antivenom, salah itu. Jadi harus dulu ditentukan fase lokal atau sistemik. Ketika fase lokal tidak butuh antivenom, hanya butuh first aid yaitu imobilisasi, observasi 24 jam, dan obat suportif simptomatik, misalnya analgesik dan sebagainya. Nah, tapi kalau ada sistemik, ada tanda-tanda sistemik, misalnya ptosis, oftalmoplegia, kemudian ada tanda perdarahan, trombositopeni, ada gum bleeding ya, perdarahan gusi, ada hematuria kencingnya merah, kemudian ada gagal nafas. Nah, itu tanda sistemik ya. Baru dia beri pertolongan. Tapi pertolongan pertamanya sekali lagi bukan antivenom, tetapi pertolongan pertamanya adalah airway breathing circulation. Dokter Lia, bolehkah yang bocor dimatikan? Nah, supaya saya tidak terganggu ya. Mohon di-mute dulu ya, Nah, rekan-rekan. jadi pertolongan pertamanya itu airway breathing sirkulasi. Oleh sebab itu teman-teman tidak perlu apa namanya itu panik karena nggak punya antivenom. Banyak sekali puskesmas atau rumah sakit ngomong nggak punya antivenom, rujuk aja. Belum tentu karena bisa aja Anda fase lokal. Lakukan dulu pertolongan airway breathing sirkulasi seperti kasus ular laut kemarin tuh. Kan saya telepon, saya lupa nomornya dokter siapa sih yang temennya dokter Andi itu? Siapa dokter Lia? Aku lupa namanya. Dokter Alit, Dok. Nah, ya. Nah, Ya. jadi saya beritahu lakukan pertolongan airway breathing sirkulasi baru dirujuk. Tapi kalau lain kali ya nggak usah dirujuk. Ya, jadi cukup kita berikan antivenomnya ke tempat Anda kalau sistemik, baru nanti kalau butuh HD baru dirujuk. Atau saya nggak tahu di tempat Anda punya HD atau enggak. Tapi kalau peralatan airway breathing sirkulasi kan ada ya. Ada, siap, Dok. Tadi saya lihat Anda sudah bagus, ada CPR dan macam-macam gitu ya. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi cukup di situ aja. Nah, sehingga memang kalau kasus-kasus yang jadi kasus rujukan itu adalah kalau betul-betul membutuhkan kondisi emergensi pertolongannya. Baru antivenom dan anticholinesterase. Jadi sebetulnya kalau klinik Anda atau teman-teman di sini mempunyai anticholinesterase seperti program kita tahun ini yaitu memberikan anticholinesterase ke seluruh puskesmas dan itu sudah tahun kemarin ya. Dan itu sudah dibagikan per November 2025, sebetulnya semuanya sudah aman. Karena anticholinesterase itu dapat diberikan di fase-fase awal neurotoksin. Oke, saya lanjut ya. Ini buku-bukunya. Jadi semua nanti 100 orang di sini dapat hadiah dari saya 2 buku ini ya. Nanti tak kasihkan ke Bu Ayu. Ya, jadi
Dua buku ini adalah buku pertama saya, ini 2022 dan ini buku kedua. Jadi dok, nah ini yang baru namanya toksikologi. Jadi toksikologi itu keracunan alami dan non alami. Di mana ada MBG, ada pestisida, ada yang itu yang lagi rame kemarin, whipping. Nah mungkin kapan-kapan kita akan ngomong whipping. Tapi kalau ngomong whipping, saya bukan sebagai ahli toksinologi, tapi toksikologi gitu. Karena toksikologi itu keracunan non-alami, sedangkan toksinologi adalah keracunan alami yang tadi hewan, tumbuhan, jamur, dan sebagainya. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya ular itu buta dan tuli. Dia itu hanya menangkap getaran manusia dan langkah manusia atau binatang tanpa bisa membedakan itu binatang atau manusia melalui sisik-sisik di perutnya nih. Jadi sisiknya ini adalah indranya dia. Indranya dia tentu saja beda dengan indera manusia dan antara mata dan mulut itu ada yang namanya termosensor Jacobson, di mana dia dapat melakukan sensor terhadap perubahan panas. Sehingga dia bisa tahu ada makhluk lain atau tidak, meskipun dia tidak bisa membedakan manusia, hewan, atau pohon. Nah, kasus terbanyak di Indonesia ternyata adalah kobra, di mana kobra ini mempunyai 4 efek finom, yaitu nekrosis, neurotoksin, kardiotoksin, dan sitotoksin. Ini kobra Jawa ya, yang ada di Bali juga kobra Jawa. Ini kobra Sumatera yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah, karena itu, maka kobra ini bisa dideteksi dengan melakukan tes neurotoksin. Ptosis, ophthalmoplegia, disfagia, kemudian abdominal cramp, kemudian sitotoksin pembekaannya, nekrosisnya yang tadi berwarna hitam ini, dan EKG karena kardiotoksin. Kalau ada aritmia, Anda harus berhati-hati bahwa dia sudah fase sistemik dari kobra. Kalau ulang atau golongan spesies bunga ros, karena dia neurotoksin saja, maka tanda gejalanya seperti gambar saya ini. Mulai ptosis karena kelumpuhan otot-otot palpebra superior atau kelopak mata atas, jadi dia lumpuh, atau kelumpuhan sarana pernapasan, otot pernapasan sehingga dia sesak, kelumpuhan dari otot-otot pencernaan sehingga dia tidak bisa menelan, maka kasus neurotoksin ini bisa kita deteksi dari pemeriksaan fisik. Sedangkan perbedaan weling dan welang itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi yang garis hitamnya sampai perut itu adalah welang, sedangkan yang di perut itu terputus adalah weling. Di mana sebetulnya tanda gejalanya sama, hanya perbedaannya nanti di antivenomnya. Karena kalau biosif itu hanya untuk welang, tidak untuk weling. Tetapi yang polineuro itu bisa untuk weling dan welang. King cobra adalah salah satu ular yang dipelihara manusia terbanyak karena dibuat atraksi, dijual belikan, atau dipelihara. Jadi akhirnya kalau dia menggigit, dan karena dia ular neurotoksin yang sangat besar, akan mudah terjadinya fase kondisi koma. Dan ini adalah salah satu pasien saya di Bandung yang kena koma, dan itu banyak sekali. Jadi first aid-nya harus benar, karena dia bisa mengunyah dengan banyak sekali tusukan, maka first aid-nya harus benar imobilisasi. Kalau dikasih first aid yang aneh-aneh, misalnya nanti kayak slide terakhir saya dikasih air panas ya, atau kasih batu hitam, atau diikat, atau disedot, dikeluarkan darahnya, ya jadi koma nanti akhirnya. Nah, kalau ular hijau adalah golongan ular-ular hematotoksin. Ular hijau ini kira-kira lebih dari 25 spesies di Indonesia. Nah, contohnya di Bali ada yang insularis ya. Kemudian kalau di Jawa, Sumatera, Kalimantan itu banyak sekali. Itu Trimestrus albola, Brisubana-latus. Kemarin saya baru dapat yang golongan ini apa namanya? Andalasensis ya dan sebagainya. Hampir semuanya dia akan menimbulkan seperti luka bakar. Ada blister-blister, belisi seros sampai darah dan ada perdarahan. Perdarahan gusi, hematuria, seperti ular tanah ini juga, dia juga hematotoksin. Anda lihat terjadi perdarahan hebat sampai terjadi sebuah ekimosis seperti orang hematom ya di tubuhnya. Kemudian kalau ini adalah perdarahan gusi yang hebat. Nah, jadi dari kondisi-kondisi hematotoksin termasuk daboya yang ada di NTT, itu kita bisa melihat perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa.
Salah satunya adanya sisik yang disebut sisik antara atau sisik L'Oreal, di mana dia hanya ada di ular yang tidak berbisa, kalau yang berbisa tidak ada. Dan bekas gigitan itu menentukan juga apakah dia ular berbisa atau tidak berbisa. Pada kondisi bite mark yang berupa luka babras dan luka robek, maka kemungkinan besarnya adalah ular tidak berbisa. Tapi kalau berupa tusukan, karena itu fang, maka berbentuk adalah vulnus ictum atau sebuah punctum, yaitu sebuah tusukan. Bisa satu, bisa dua, atau lebih dari dua, karena ada ular-ular yang bisa mengunyah. Jadi, saya dulu sudah pernah membuat ICT untuk mengetahui jenis ular. Dan di Australia memang ada. Jadi di Australia itu namanya chromatography detection ya. Biasanya dibuat untuk mengetahui jenis ular apa yang menggigit di Australia. Ya, kalau di sana memang gigitan ular tuh nggak boleh dicuci karena bekas gigitannya kan ada air liurnya, diambil pakai cotton bud terus dimasukkan di dalam well gitu yang isinya reagen. Dan di perubahan warna reagen itu misalnya dari kuning menjadi biru menunjukkan spesies apa. Tapi itu cukup mahal, sekitar 15 jutaan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya membuat yang lebih murah dengan teman-teman di Taiwan, ICT Cobra. Tapi ya memang 5 tahun tuh baru jadi satu jenis ular. Jadi akhirnya kami mikirkan daripada membuat deteksi kit ini, lebih baik kita membuat antivenomnya saja. Karena kalau deteksinya 5 juta, antivenomnya harganya 5 juta, ya tentu lebih berarti antivenomnya. Kecuali nanti ada teknologi yang membuat ini bisa murah gitu ya. Nah, jadi karena di Indonesia itu yang terbanyak adalah neurotoksin, maka kita harus tahu bahwa di sini dia tidak merusak saraf, tapi hanya menyebabkan kelumpuhan. Tetapi kalau hematotoksin itu menyebabkan sebuah kondisi rusaknya faktor pembukaan darah, sehingga terjadi perdarahan yang masif. Nah, jadi ini tanda gejalanya bila neurotoksin. 7 tanda ini harus Anda lakukan pemeriksaan fisik. Mulai dari oftalmoplegia, melirik kiri kanan atas bawah, ptosis, membuka mata dan diukur. Disfagia, tes minum, dyspnea, RR-nya, jadi sesaknya. Abdominal cramp adalah rasa nyeri pada perut, mual muntah, peripheral paralysis, rasa nyeri seluruh badan, dan respiratory failure. Ini contohnya. Ini adalah pengukuran ptosis. Jadi ptosis itu harus diukur. Kalau dia kurang dari 1 cm, berarti dia masih menuju fase sistemik berat. Tapi kalau lebih dari 1 cm, Anda aman. Jadi kalau sudah di bawah 1 cm, segera siapkan perlengkapan intubasi. Perlengkapan airway breathing sirkulasi. Karena sebentar lagi dia akan mengalami respiratory failure. Nah, jadi kalau kita lihat video saya ini, pasien saya ini tidak bisa membuka mata lebih dari 1 cm. Kemudian dia juga tidak bisa melirik ke kiri, kanan, atas, bawah. Anda lihat pupilnya yang berwarna hitam di tengah itu? Tak suruh lihat atas, kiri, baru tetap fix di tengah ya. Bahkan dia mencoba membantu dengan menggelengkan kepala. Padahal saya hanya suruh melirik. Melirik itu artinya tidak menggelengkan kepala. Jadi kalau seperti ini dia dalam kondisi sistemik berat. Anda siapkan intubasinya. Sebentar lagi gagal nafas. Nah, untuk gigitan ular hematotoksin, kita ambil saja darah 2 mili, ditaruh di botol kaca. Kalau menggumpal seperti video saya ini fase lokal, tapi kalau encer fase sistemik. Jadi kalau encer, segera lakukan pemeriksaan laboratorium, darah lengkap, trombositnya turun atau tidak, faal hematostasis BT dan CT-nya, kalau misalnya ada APTT, PTT, INR, Anda lihat faal hemostasisnya meningkat atau tidak. Kalau ada meningkat, berarti fase sistemik butuh antibisa ular. Nah, karena bisa ular itu lewatnya bukan pembuluh darah, tapi kelenjar getah bening, maka kontraksi otot-otot itu harus dilimitasi supaya tidak mengaktifkan pumping atau pompa kelenjar getah bening, sehingga bisa ular tidak dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Jadi akhirnya cuma di bekas gigitan. Maka dilakukan imobilisasi untuk melimitasi gerakan kontraksi otot-otot sehingga tidak terjadi pengaktifan pumping atau pompa kelenjar getah bening. Nah, jadi imobilisasi itu bisa dilakukan dengan spalek untuk yang tidak diketahui jenisnya.
Tetapi kalau Anda tahu jenisnya itu adalah ular laut kayak kemarin ya, kemudian ular Papua atau weling-welang, bisa ditambahkan elastic bandit. Tapi elastic bandit itu tidak boleh untuk kobra, king cobra, ular hijau, ular tanah, dan ular daboya karena sitotoksin bengkak. Kalau Anda elastic bandit akan terjadi tourniquet sama dengan mengikat. Jadi hanya boleh yang tidak sitotoksin, yaitu bungarus, ular laut, dan ular Papua. Nah, pemberian anti bisa ular tidak boleh sembarangan. Jadi harus tahu jenis ularnya, harus tahu fase sistemiknya. Semuanya sudah ada di provinsi masing-masing. Kayak Bali, ular laut ada. Saya taruh di provinsi. Nah, waktu kasus Anda kemarin, ditaruh di Sanglah. Kalau misalnya hari itu Anda tidak rujuk, kami akan bernegosiasi agar klinik Anda bisa ngambilnya di dinas kesehatan. Jadi sebetulnya asalkan fase sistemik dan klinik Anda itu bisa, sebetulnya bisa. Kayak kemarin tuh saya pergi ke salah satu rumah sakit swasta di Bali, saya lupa apa namanya, Ari Cantik ya kalau nggak salah. Nah, saya lupa, mungkin kalau ada di sini ya, diingetin ya tahun kemarin. Boleh minta, boleh. Asalkan syaratnya satu sistemik, syarat yang kedua ACC saya gitu ya. Karena kan kalau ada ngomong sistemik harus match yang polineuro yang ini apa namanya untuk Papua Maluku itu lebih mahal lagi 170 juta itu gratis juga. Nah kalau ada pasiennya ya, kemudian Biosafe itu yang enggak gratis, Anda harus beli karena Kementerian Kesehatan enggak ada hibah Biosafe karena itu produksi Indonesia. Kemudian kalau polineuro polihemato gratis juga di seluruh Indonesia, hibah pemerintah juga sama, yaitu harus ACC saya juga dan sistemik. Jadi polineuro dan polihemato, di mana neurotoksin untuk weleng-welang, king cobra dan kobra Thailand dan kobra Sumatera. Tetapi untuk ular hijau, ular tanah dan daboya polihemato. Jadi semuanya sudah ada di Kementerian Kesehatan, kecuali yang Biosafe bisa beli di Bio Farma. Salah satu program kami sejak tahun 2023 adalah pemberian antikolinesterase. Coba yang bocor dimatikan bentar ya, saya tinggal 10 menit, tenang. Jadi antikolinesterase ini kita bagikan ke seluruh puskesmas. Kalau ada kasus-kasus neurotoksin yang menyebabkan kematian yang cepat, karena kalau gagal nafas itu kan 4-10 menit ya dok, bisa terjadi sebuah kasus cardiac arrest. Jadi kita berikan di puskesmas. Sehingga puskesmas bisa berikan dulu ini tanpa harus mengetahui jenis ularnya. Soalnya kalau antivenom harus tahu jenis ularnya dan harus oleh dokter. Tapi kalau antikolinesterase perawat boleh, asalkan pemeriksaan fisiknya benar. Nah, jadi antikolinesterase ini bisa diberikan lebih dulu, tapi pada neurotoksin ya. Nah, karena kemarin itu ada dari NTB tanya, bisa nggak kami berikan? Tapi ularnya ular hijau, nggak bisa lah. Karena ular hijau itu hematotoksin. Jadi nggak bisa untuk antikolinesterase. Ya, oke, saya lanjutkan. Ternyata kobra itu bisa nyembur. Dan semburan kobra tidak butuh sabu. Ingat teman-teman ya, semburan kobra tidak butuh sabu. Dia topikal, tapi dia bisa menyebabkan kebutaan. Karena bola mata itu terbuat dari kolagen, di mana ini bisa ularnya kolagenase, sehingga terjadi kekeruan dan bisa buta. Lakukan saja irigasi dengan cairan NaCl 3-6 liter. Jadi nggak boleh dikompres dan nggak boleh juga dikasih cuma 1 kol itu 500 cc. Kurang 3-6 liter. Jadi caranya adalah konjungtivitisnya yang kemerahannya harus jadi putih dan visusnya harus 6/6. Baru selesai irigasi. Nah, kemudian untuk efek lokal dan sistemiknya di buku itu sudah ada. Jadi klinik Anda, rumah sakit Anda, puskesmas Anda tinggal di print. Baca ini aja, gak usah dihafal. Kalau dihafal lupa dok, dokter Lia. Jadi di print saja, dibaca nanti. Sehingga kita bisa tahu ini lokal atau sistemik dengan jelas. Dan yang paling penting untuk sebuah rumah sakit adalah jangan panik dengan akut compartment syndrome. Karena ternyata akut compartment syndrome di intravasia itu cuma ada di fraktur dan trauma. Tapi kalau gigitan ular ternyata subkutaneus. Jadi ternyata tidak butuh sebuah fasiotomi.
apalagi tindakan yang lain. Kemarin itu ada kasus di NTB meninggal karena ular hijau. Anda tahu kenapa meninggalnya? Meninggalnya karena dipasang CVC. Nah, jangan dipasang CVC karena membuat sebuah luka itu sama dengan membuat source of bleeding, jadi sumber perdarahan. Mati pasiennya bukan karena venom, tetapi karena tindakan Anda, gitu ya. Jadi ingat teman-teman, tindakan-tindakan invasif tidak diizinkan karena ada kasus hematotoksin. Perdarahan itu sangat mudah terjadi karena faktor pembekuan darah itu rusak. Tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada kasus gigitan ular, first aid-nya harus benar. Tidak boleh dikasih air panas. Ini kasus ini dikasih air panas, Dok. Sehingga akhirnya pasang NTT dan ventilator nih. Dan bekas gigitannya menjadi luka bakar. Akhirnya ya debri demam gitu ya. Nah, jadi jangan lakukan first aid yang salah. First aid-nya cuma satu, yaitu imobilisasi. Dan handling oral itu nggak boleh pakai tangan. Nah, ini ada Mr. Ron. Mr. Ron itu saya kagumnya dia. Dia selalu membawa alat. Ah, ini alatnya tongkat bertali. Mr. Ron mempunyai hook dan grab ya. Nah, jadi yang dipegang tuh ekornya, kepalanya dipegang pakai alat. Kalau free handling atau megang langsung itu, ya digigit ularnya lah karena ularnya merasa terancam dan akan menggigit Anda. Dan kayak pasien-pasien saya tadi itu hampir semuanya itu memegang ular telanjang tuh tanpa alat. Akhirnya ya koma-koma semua, Dok. Karena ularnya merasa terancam. Ya langsung menggigit. Dia tidak akan tahu ini pemiliknya atau bukan. Karena ular itu buta dan tuli. Dia tidak bisa membedakan manusia, hewan, atau pohon. Nah, ini terakhir. Saya mempunyai sebuah virtual poison center. Itu bisa di-download di aplikasi Play Store Anda, di mana dalam keracunan ini Anda bisa kontak saya, kontak tim saya, dan menanyakan AI saya. Jadi saya ini sudah memakai AI lama, sejak 2023, sebelum rame-ramenya AI itu. Nah, jadi fitur-fitur di Virtual Poison Center ini bisa membantu Anda untuk berkonsultasi dengan kami di Kementerian Kesehatan, dan kami bisa menolong Anda memberikan antivenomnya gratis karena itu hibah dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk daerah-daerah pariwisata seperti Anda, nah saya berharap bisa di-sharekan ke para turis ya. Kebetulan di beberapa negara, contohnya adalah di Prancis, di Jerman, nomor kontak dari kami itu sudah ada di biro-biro travel. Sehingga kalau ada sesuatu, kontak. Tapi kalau di Bali biasanya kontak Mr. Ron, nanti Mr. Ron akan kontak saya. Nah, jadi begitu ya ceritanya ya. Untuk keracunan itu sebetulnya kita sudah punya alat yang modern. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, Anda bisa memanggil kami pre-hospital care dengan baik. Nah, teman-teman, PPT ini bisa disiarkan ke semua peserta hari ini, Dokter Rosa. Kalau saya sih tidak ada yang rahasia, gitu kan ya. Jadi siarkan saja sehingga bisa membantu semua orang. Saya berharap dengan kontribusi di gigitan ular ini tidak ada lagi orang Indonesia yang meninggal karena gigitan ular. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali buat kami, terutama kami dari kalangan para medis dan mungkin di sini juga ada yang dari non medis, sehingga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya akan buka sesi pertanyaan, saya akan buka pertanyaan pada hari ini atau penanya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya kepada Dr. Tri Maharani, silakan mungkin bisa raise hand. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang masih bingung atau ada yang punya pengalaman bisa sharing dengan kita. Karena ini kan saya lihat ada yang dari Jambi, jauh-jauh juga ya dok ya, Ya, ada yang tak dari undang Jawa. semua. Ya, Itu sudah ada yang raise hand, Dok. oke, Silakan, ini Dok. ada Ananda Tony, kemudian Riko,
Mungkin bisa dari Mas Ananda Tony, dokter ya, dokter Ananda Tony. Ya, silakan dokter. Ini dokter kami, dok, dari Nusa Medika Pecatu. Ya, Ada silakan. pertanyaan. Silakan, dokter Tony. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Tri Maharani atas presentasi terkait tata laksana dan diagnosis snakebite. Jadi saya ada dua pertanyaan, Dok. Jadi yang pertama, Ya, kalau terkait manifestasi dari neurotoksinnya itu progresinya seberapa cepat dari onset dari gigitan ya, Dok? Itu yang nomor satu, Dok. bentar, Kedua, satu-satu dulu tak jawab ya. Tadi kalau dua-duanya saya lupa. Nah, jadi kalau manifestasinya itu tergantung dua hal, Dok. Itu kan golden period yang tertanyakan ya. Nah, pertama adalah jenis ularnya apa? Kalau jenis ularnya ular yang besar, kantong bisanya besar kayak king cobra, tentu lebih cepat, Dok. Dibandingkan ular-ular kecil yang mungkin masuknya lebih lebih sedikit. Terus yang kedua, berapa titer yang masuk ke dalam kita? Karena tidak semua kasus gigitan ular itu betul-betul full dose. Ada kalanya dia habis menggigit eh, makanan yang lain, misalnya tikus, gitu-gitu ya dok, sehingga yang masuk ke kita itu sedikit. Jadi cara untuk memeriksanya itu dengan 4 hal yang saya ajarkan tadi, yaitu lakukan anamnesa kapan digigitnya dan sekarang apa keluhan utamanya dok. Misalnya gini, pasien itu digigit kira-kira 5 jam yang lalu. Keluhan sekarang tidak ada. Berarti venom yang masuk dikit. Atau kalau tidak ada foto ularnya, kemungkinan ularnya tidak berbisa. Nah, tetapi kalau dia baru digigit setengah jam yang lalu, dan sekarang dia sudah mengalami kondisi gagal nafas, berarti venom yang masuk itu sangat banyak, dok. Nah, jadi anamnesa, kemudian yang kedua pemeriksaan fisik, itu harus benar. Saya katakan bahwa kebanyakan dari kita salah pemeriksaan fisik. Kita pakai pemeriksaan fisik yang pasti saya marah ya. Anemis ikterik. Buat apa pemeriksaan fisik itu? Kalau untuk gigitan ular, itu Indonesia Raya, dok. Jadi tidak berarti. Tapi kalau dokter melakukan pemeriksaan fisik 7 hal tadi, ptosis, oftalmoplegia, disfagia, dyspnoe, abdominal cramp, peripheral paralysis, dan respiratory failure, ada artinya. Apalagi kalau misalnya untuk hematotoksin, dokter melakukan pemeriksaan fisik yang tadi saya ajarkan, gum bleeding, perdarahan gusi. Kemudian lihat semua blister-blisternya. Kemudian pasang kateternya, hematuria, baru ada artinya. Tapi kalau bising usus negatif, misalnya kita, sekali kita pemeriksaan fisik itu, ya gak ada artinya. Terus yang terakhir tentu saja laboratorium dan penunjang ya. Penunjangnya EKG tadi dok. Kalau tidak tahu jenis ularnya, misalnya orang yang tanya, ularnya apa? Nggak tahu dok, lari, gelap. Saya nggak tahu juga, tahu-tahu sudah kegigit. Ada kan banyak sekali kasus begitu ya. Dokter EKG aja. Kalau ternyata aritmia, kemungkinan suspek kobra. Kalau ada nekrosisnya, suspek kobra. Kayak tadi nekrosis hitam-hitam tadi ya dok ya. Dan ternyata labnya trombositopeni. Ya kemungkinan ular hematotoksin, tapi dokter nggak tahu itu ular hijau atau ular tanah. Maka tidak jadi soal. Karena yang kalau trombositopeni, Anda bisa pakai polihemato karena mencakup 3 hal itu. Nah, makanya kenapa sekarang ini saya tidak lagi mengimpor monovalen. Dulu, awal-awal dulu saya mengimpor monovalen dong. Monovalen ular tanah, monovalen ular hijau, saya punya semua. Tetapi sekarang tidak. Karena dalam program nasional ini saya harus membuat para dokter itu gampang. Saya nggak ingin mempersulit para dokter, kalau bisa dibuat mudah kenapa dipersulit gitu kan ya. Nah, jadi saya membuat dokter gampang, pokoknya perdarahan, trombositopeni, kemudian faal hemostasis meningkat, ada perdarahan masif, hematuria, gum bleeding, ya sudah. Ularnya jenis apa? Gak penting lagi. Yang penting polihemato. Kalau ada ptosis, ada sebuah kondisi apa namanya disfagia, ada kemudian kondisi gagal nafas, ya sudah itu welang-welang ular laut, ular nggak penting lagi dong. Pakai polineuro, kecuali yang ular laut itu memang pakai sea snake karena dari Australia, karena Thailand tidak membuat sea snake, dan juga kalau di Papua itu menggunakannya adalah polineuro. Nah, jadi dok, eh, golden period tadi ditentukan 2 hal, yaitu jenis ularnya dan berapa titer yang masuk, yang dapat kita ketahui lewat 4 cara. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan penunjang. Oke, pertanyaan kedua, silakan dok.
Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya dok. Lanjut ke pertanyaan kedua. Terkait pemeriksaan penunjang simpel yang bisa dilakukan di klinik seperti 20 whole blood clotting test. Nah, pada pasien yang dengan asimptomatis, kemudian dari hasil PFS cuma ada fulus punctum akibat gigitan ular tersebut, misalnya kami mau rencana tes yang whole blood clotting itu, misalnya dia negatif, apakah baiknya dilakukan tes yang kedua berkala Oh dan iya, ya, menunggu berapa? 20 BPCT adalah tes kasar, dok. Karena Ya, tes kasar, dia harus dilakukan 3 kali, dok. Ada di buku pedoman, nanti dokter baca ya. Ada 3 kali. Makanya kalau cuma 1 kali, saya mesti ngomong, diulang 2 kali. Nah, kenapa? Karena kalau 1 kali, dia tes kasar, maka kita kadangkala salah. Ternyata setelah masuk ke lab yang sebenarnya, misalnya kita rujuk ke rumah sakit, tes apa namanya eh, tes yang ini akhirnya menjadi dia ternyata fase lokal saja, gitu. Nah, jadi dilakukannya 3 kali, dok. Jadi 20 WBCT itu diambil 2 mili darah, dimasukkan botol kaca, kemudian didiamkan 20 menit. Botol kacanya nggak boleh DTA ya. Jadi harus botol kaca bersih, kemudian didiamkan 20 menit. Setelah 20 menit itu diulang lagi 1 jam lagi. Diulang lagi 1 jam lagi. Jika 3 kali pemeriksaan kesimpulannya adalah menggumpal, berarti dia fase lokal. Tetapi kalau 2 pemeriksaan itu encer, berarti fase sistemik loh, dok. Nah, kalau 1 saja encer, berarti fase lokal juga, karena yang 2 adalah menggumpal. Paham ya, dok ya? Dokter, saya berganti device. Jadi, saya mohon maaf, saya ganti device ke HP karena saya harus menuju ke Rumah Sakit Sukoharjo ya. Sebentar, saya minta waktu sebentar aja ganti device ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Dokter Eh, Trimarani. Nanti silahkan dibacakan apa namanya pertanyaan selanjutnya sambil saya ganti device ya. Oke. Oke, siap Dokter. Begitu ya Dokter Tony, sudah jelas. Mohon menunggu sebentar terima untuk teman-teman yang akan bertanya. Di sini saya lihat sudah rame ya pertanyaan. Sangat Nah, antusias sambil sekali dibacakan aja. Dokter. Saya ganti device sambil dibacakan aja. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Mas Andi Irawan. Silakan Mas Andi Irawan bisa mengajukan pertanyaan kepada Dokter Trimalani sembari Halo, Dokter Andi. kasih. Masih di Halo, Papua, Dik. ya. Kerasan di Papua. Iya dok. Udah Aku izin mau nanya ke aja dok. Papua. Nanti aku mau Siap, ke Papua menjelang siap dok. Lebaran. Tapi ke Oh, Raja Ampat, kamu di mana? jauh dok di gunung dok. Ya wes. Sinyalnya susah, sorry dok. Oh, gini aja. Pertanyaanmu apa? Siap. Dok, untuk praktisnya, PSA seperti kita-kita sesi atau kondisi dok? Itu aja sih dok. Kenapa? 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 Halo? Untuk praktisnya, pemberian neostigmin itu dengan SA sekaligus atau menunggu klinis? Itu aja Sebetulnya sih dok. kalau neostigmin harus fase sistemik dulu ya. Jadi memang menunggu klinis. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa dengan jelas ya diketahui klinisnya, saran saya adalah diberikan 1 dosis saja dulu, dok. Karena kan kadangkala ada beberapa kasus itu dia ptosis tapi oftalmoplegia nggak ada. Nggak apa-apa, masukin aja. Jadi misalnya full blown tidak bisa semua gitu ya. Nah, jadi kalau sudah ada 1 aja misalnya sudah ada oftalmoplegia atau disfagia nggak bisa nelan, langsung masukkan neostigmina, dok. Nah, tetapi kalau semuanya ada, antivenomnya ada. Gitu. Kan kamu di Papua tuh, aku sudah sediakan di semua provinsi di gitu. Siap dok. Jadi jangan khawatir. Kita Siap sudah dok. tahun ini ada kabar gembira. Ternyata saya tidak bisa masuk device HP ya. Katanya penuh di situ. Ya wes, sementara saya pakai laptop aja. Nah, jadi eh, kemarin saya punya sebuah proyek besar dengan 2 TNI yang sudah di ACC. ACC-nya nggak main-main si Andi. Kan Andi tahu perjuanganku 15 tahun ya. ACC-nya oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi
Pak Menteri Hankam, bukan Menkes ya, Menteri Hankam, sudah ACC kita membuat antivenom untuk Papua. Tanda tangannya kemarin. Mungkin kalau Andi buka Instagramku, aku ada foto sama tentara-tentara. Nah, itu Ya udah. itu adalah Wamen Hankam gitu ya. Nah, kemudian kita punya proyek lagi dengan membuat sintetis antivenom. Nah, ini Mr. Ron pasti akan bahagia sekali. Kita membuat sintetis antivenom. Nggak main-main juga dengan PT Etana. Nah, ini yang menganjurkan adalah Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan eh, ingin membuat antivenom lewat PT Tanah, Menteri Hankam dan Presiden menginginkan saya membuat dengan TNI. Ya, kita jalani dua-duanya. Nanti moga-moga 2027 sudah ada antivenomnya. Nanti tak kasih di gratis Siap nih. dok. Kasih dok. Iya, oke. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada Baik, terima lagi kasih yang Dokter Andi atas pertanyaannya. Kita aku lanjut sementara ke mematikan video dulu ya, tapi bisa siap mendengar. dok. Nah, Iya, siap dokter. Terima kasih dokter. Baik, kita lanjut ke tim dari Nusa Medika Klinik Canggu. Izin, silakan teman-teman dari Nusa Medika Canggu bisa diajukan pertanyaannya. Baik, selamat pagi dok. Selamat Saya dokter. pagi. Ya, terima kasih banyak dokter Tri Maharani untuk sharing pembelajarannya dok. Ini sangat menarik, terutama karena ini jarang-jarang juga kasusnya, tapi sekali dapat geger, sudah geger geger gitu. gitu. Ya dong, bahkan kemarin KDM tuh ya, siapa namanya KDM tuh ya, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ya, itu sempat rame dan juga Gubernur Banten tuh si Andra Soni sempat rame hanya gara-gara satu dua kasus saja. Nah, karena itu kasus mematikan gitu loh, Dok. Jadi ya memang saya paham ini adalah sesuatu yang strategis. Makanya saya berjuang nih Andi yang tahu ya, saya berjuang untuk ngomong ke Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, Presiden itu sudah 15 tahun, Dok. Nah, jadi memang kita tahu ini sekali ada masalah seluruh dunia kacau. Bahkan yang terakhir tuh kasus Novotel itu loh, Dok. Sampai sekarang saya menangani kasus Novotel itu yang turis di Hotel Novotel Mandalika, Lombok, kegigit ular. Itu Hotel Mandalika itu diinikan 28,4 M loh, Dok. Gak main-main itu. Oke, pertanyaan dokter apa? Ya dok, ada dua pertanyaan dokter, izin dok. Yang pertama eh, mengenai golden period dok, apakah ada golden period pemberian antivenom? Jadi mungkin apakah dari saat digigit atau dari muncul gejala dok? Oke, jadi golden period itu tentunya saat dia datang ke UGD. Kalau saat datang ke UGD itu kan pasti sudah digigit toh. Nah, jadi masalah digigitnya kapan nggak penting dok. Tetapi adalah pada saat dia di UGD itu. Nah, kemudian saat di UGD kita hitung mundur. Jadi misalnya kayak tadi pertanyaan yang pertama ya. Berapa? Misalnya dia datang ke UGD 1 jam yang lalu. Dan selama 1 jam itu, apa yang terjadi di situ? Misalnya dia ada disfagia, disatria, dan sebagainya. Nah, itu yang kita catat. Kalau di rumah dan sebagainya, pasien mengatakan mual, muntah, dan sebagainya, tidak bisa kita observasi kan? Nah, kita tidak tahu muntah beneran atau muntah karena psikosomatis gitu ya. Jadi dokter observasinya adalah di saat dia di UGD bersama dokter itu sampai ke rawat inapnya. Gitu dok. Nah, jadi kalau misalnya dia ada satu kasus ya di NTT, dia datang 9 hari dok setelah gigitan, 9 hari itu. Ya kita tidak bisa karena 9 hari itu ke dukun ke nggak tahu diobati sendiri gitu ya. Jadi saya hanya minta ke dokternya melihat kondisi saat itu. Ternyata kondisi saat itu dia penurunan kesadaran, koma karena perdarahan. Kemudian dia ternyata mengalami sebuah kondisi kegigit Daboya Yamanisis. Ya udah kita kasih antivenom dok. Jadi di 9 hari itu dia tetap bisa kita beri antivenom karena sebetulnya permasalahannya ada masih ada. Kalau tanda sistemik itu masih ada, dia masih butuh antivenom. Ah, gitu dok jawaban saya. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Terima kasih dok untuk pertanyaan nomor 2. Untuk gigitan ular dengan gejala maupun tanpa gejala, apakah perlu diberikan vaksin tetanus dok apabila Oh, belum ada? enggak. Dokter Semua Ruth, suaranya tidak terdengar. Bisa semua diulang lagi kasus dok?
Semua kasus gigitan ular Pertanyaan nomor tidak 2, bisa diulang lagi dokter, izin. Suaranya. Oh ya, dok, maaf dok, izin mengulang pertanyaan dokter yang apakah untuk gigitan ular dengan maupun tanpa gejala perlu diberikan vaksin tetanus? Sepertinya dokter Trimarani sinyalnya tidak bagus. Halo dokter, apakah di device-nya dokter Ruth terdengar? Tidak terdengar dok, tapi tadi sempat terdengar dokter Tri Maharani menjawab tidak perlu seperti itu. Mungkin nanti lebih baik klarifikasi dengan dokternya. Iya, berarti sama ya, berarti tidak terdengar. Sepertinya sinyal dari dokter Trimarani sedang kurang baik ya, sehingga suaranya tampak terputus-putus ya. Nah, beliau keluar nih dari Zoom. Mungkin sembari menunggu dokter Trimarani, nanti Bu Rati bisa monitor dengan dokter Trimarani. Di sini ada Mr. Ron. Halo Mr. Ron. Halo Pak Ron. Good morning. Oh, selamat Halo, siang semuanya. selamat siang Pak Ron. Oke, alright. Pagi ini Pak Ron ingin sharing session katanya dengan teman-teman dan Oke. rekan-rekan yang ada. Ah, maaf ya, saya jawab Oh, dulu. oh siap, Oh, sudah muncul. Ya, saya jawab Tunggu Pak dulu ya. Ron. maaf Ya, ya, Pertanyaan dokter yang dulu. tadi itu, ya. Ale. Jadi yang pertanyaan tadi itu, eh, untuk anti tetanus tidak perlu diberikan. Karena anti tetanus itu adalah obat kalau ada sebuah tindakan invasif. Misalnya dipotong dengan pisau yang tidak steril dan juga dengan alat-alat yang tidak steril. Nah, jadi tidak perlu diberikan. Dexa antihistamin juga tidak perlu diberikan. Karena itu hanya untuk alergi sabu. Kalau tidak ada alergi sabu, tidak perlu diberikan. Oke, Mr. Ron, silakan share dulu. Saya tak naik mobil dulu ya. Nanti kita di mobil sebentar lagi. Oke, Siap. makasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Baik, Mr. Ron. Oke, bisa Ya, dengar saya? ya, bisa. Oke, yang singkat aja ya. Nama saya Pak Ron Lili. Saya bukan dokter. Karena itu saya tidak mau kasih tahu apa namanya memberikan informasi tentang ini snake bite treatment. Yes, Ya, sorry. saya tinggal udah lama di Indonesia dan cukup lama di Bali juga. Seringkali saya ada permintaan ya kira-kira 5 sampai 12 permintaan per hari tentang ya ada snake bite, ada ular di rumah, ada bagaimana bisa menghindari ular masuk rumah dan identifikasi ular. Saya dan teman-teman saya siap untuk mengidentifikasi ular kalau ada foto. Kalau video itu sangat sulit. Tolong kalau ada yang mau ular yang harus diidentifikasi, tolong kirim foto. Yang paling bagus bisa lihat ini body badannya yang lengkap, termasuk kepala dan ekornya. Selain itu saya memberi apa namanya ya kayak latihan untuk ya siapa saja yang mau stop ular yang masuk hotel atau rumah dan seringkali misalnya besok saya pergi ke sekolah untuk memberikan snake bite safety uh, uh, kepada anak-anak kecil. Itu dalam kapasitas saya ya. Nah, saya punya satu pertanyaan dulu. Apakah Dua yang boleh, 3 yang boleh. Nusa Medika bisa terima orang pakai BPJS apa tidak? Bisa Oke, dong. terima kasih.
Terima kasih Pak Ron pertanyaannya. Untuk sementara kami belum bekerja sama dengan BPJS, Oh, Bapak belum Ron. belum bisa ya? Belum Belum, bisa ya? tapi ada ke depan rencana akan ke sana, tetapi untuk saat ini kami belum bekerja sama dengan BPJS seperti Ya, itu. karena Oh. itu sangat penting karena ada banyak Ya, orang yang punya terlalu banyak uang juga. Ya, itu. Kalau antivenomnya udah gratis, Ron. Jadi sebetulnya kalau misalnya mereka harus bayar itu tidak mahal karena antivenom yang mahal Ron ya. Antivenom itu Ya, kan yang berjuta-juta. Itu gratis dari kementerian dan saya tidak memandang itu BPJS atau tidak. Ya, itu kabar gembiranya. Oh, betul, jadi tuh, jelas. kok temenmu turis-turis kemarin kan gratis semua ya. Nah, jadi karena itu Good, ya, gitu. bagus Nah, sekali. doakan aja Nusa Medika ini segera bisa terima BPJS. Kalau terima BPJS, dia bisa menjadi pionir untuk klinik di daerah mana tadi? Di daerah Nusa kami ada Nusa di Kepulauan, Dokter IG, ada Nusa di Penida Nusa Penida, gitu. Nusa Lembongan, Gili Nusa Air, Gili Lembongan. Trawangan. Oh, Gili Next kami, Gili ya, Trawangan di mana? Di NTB kan di Gili Trawangan itu? enggih. Betul Oh, dok, di ya. Lombok dok, di Mm-mm. Nusa Tenggara Barat kami ada di Gili Trawangan juga. Untuk tahun ini kami rencana open di Sembalun, mungkin pernah ke Gunung Rinjani, di bawah kaki Gunung Enggak Rinjani. tahu. Ya, Itu di Ron yang sana. tahu. Ron itu sudah Ya, Pak kemana-mana Ron dia. mungkin pernah ke Rinjani sebelumnya, kami akan buka di sana juga. Untuk pendakian, saya rasa juga kita perlu untuk Oh iya 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 kolaborasi iya. dengan Kalau dokter. melihat kasus Gunung Rinjani Ya, kemarin yang banyak meninggal itu ya. Nah, jadi saya ini adalah termasuk salah satu anggota dokter pendaki. Nah, jadi kalau misalnya kenal dokter Rainer dan dokter Martin Lehmann, ini ada teman-teman saya, kita sudah pernah membuat 3 kali acara dokter pendaki. Nah, jadi kalau lihat Rinjani kemarin yang 2 orang meninggal itu ya, saya lihat ternyata keberadaan seorang tenaga medis di pendakian itu penting sekali. Ya, ini ada Pak Ron. Kalau di daerah Bali sekitarnya Ron bisa bantu tuh. Bukankah temenmu di Nusa Penida yang bikin rumah sakit penyu itu? Oh ya, ya, saya nggak dapat berita lagi tentang itu. Nggak ada Tapi pasiennya kali, penyunya nggak sakit. mungkin juga ya, mungkin. Um, apa lagi? Oh, Oke, saya silakan. lupa. Ada. Mm-mm. Kalau ada Ah, pertanyaan lagi, eh, ya, ya. Siap. Oh ya siap. ya ya. Apakah saya boleh ini ada kasih info tentang Nusa Medica Clinic lewat eh, Facebook site kami namanya Bali Snake Information. Ya, silakan Pak Ron. Terima kasih banyak. Kami juga ada Facebook. Nanti Oke, mungkin jelas. kita akan Saya sharing harus, Facebook ya, juga. saya Ya, harus sampai sekarang biasanya saya Mas, rekomendasi kalau di ada Snake snake bite Patrolmu, pergi ke Ron. sana aja. Bisa tuh. Biar tidak karena Nggak apa-apa. karena ada beberapa kali ada yang telepon saya malam-malam mereka, oh ada teman saya udah digigit ular dan mau kemana? Saya bilang imobilisasi, terus ke rumah sakit yang terdekat. Ya, kami Ya, sudah betul, coba, betul. kami sudah pergi ke 3 klinik. Ya Oh, itu karena di Bali itu kliniknya nggak kompak. Ya, dan sebagus sekarang mereka Ari tidak Candi. mau. Mereka menolak. Mereka bilang ya Iya, kami nggak karena punya itu keahlian saking dan maafkan ya, saya mengeluarkan kata-kata yang agak kasar. Saking bodohnya orang Bali, udah di training berkali-kali tetap nggak bisa. Nah, seperti klinik Ari Candi dan Nusa ini, mereka mau konsul. Nah, itu bagus sekali. Makanya saya bilang, kayak kasus kemarin gigitan ular laut tuh ya, kalau kalian punya alat-alatnya nggak usah dirujuk. Jadi cukup memberitahu kami, nanti saya akan mengecek sistemik atau tidak, kalian segera bisa berkonsultasi dengan dinas kesehatan untuk ngambilnya gimana gitu. Nah, karena kan kalian di pulau gitu. Jadi sebetulnya Ron, kita sudah buat sistem kan, sudah lama kan. Tapi kebanyakan banyak rumah sakit ataupun dokter-dokter di Bali itu belum update. Nah, kalau didatangi, nah itu dia. Ari Candi kemarin aku saking nggak sabar tak datangi itu sama Belui. Ini ada Belui ya. Kemudian Hmm.
Aku rencana bulan depan habis Lebaran mau ke Buleleng. Karena Buleleng ini Oh, kasusnya oke. weleng semua. Nah, tak Oh ya, datangi ya nanti. betul, 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 betul banyak ular weling di Mm-mm, sana ya. betul. Eh, Terus kemarin eh, kita kan sudah pergi ke Gianyar juga ya sama Ron, terus ke eh, Sanglah tuh berkali-kali kan sama Ron ya. Nah, ya, rupanya ya, Bali ini kalau nggak didatangi nggak ngeh gitu. ya, 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 Tak ya, ya, datangi informasi aja cepat nanti. hilang. Memang informasinya cepat hilang, Iya. hilang ya. Kalau Nah, dokter pindah ke rumah sakit yang lain, informasinya udah hilang lagi ya. Itu sering kali makanya itu. terjadi. Padahal saya itu sudah sering ke Sangla. Jadi mungkin itu salah satu koreksi kita kepada Dinas Kesehatan. Mungkin harus diperkuat itu. Seperti Jawa Barat ini ya Ron ya. Kalau Jawa Barat ini kuat banget Dinas Kesehatannya. Jadi rumah sakit baru, klinik-klinik baru, puskesmas itu langsung kontak dan kita bisa tolong. Mm, mm, Ya mm. doakan aja Ron. Kita udah berjuang 15 tahun ya. Jangan lupa 15 tahun. pelihara ularmu. Sebentar lagi kita produksi nanti bisa ular. Kamu pasti dipanggilin nanti. Bali Reptile Hmm. Park dipanggil lagi nih. Makanya Ya, ularmu pelihara. mudah-mudahan. Mudah-mudahan Yuk, nanti akan ada ini apa tempat untuk produksi ada. ambil venom Ada. aja di tiap pulau Iya. besar. Ya. Aku ini sudah tadi kemarin tuh sudah tangan MOU dengan Kementerian Pertahanan dan PT Etana. Mereka butuh Finom. Jadi Bali Reptile Park sama Ron silakan bersiap-siap ya nanti untuk memproduksi si Oke, Finomnya. Ya memang agak oke. lama, tapi ya itu tadi saya berjanji selama saya masih hidup saya akan tetap memperjuangkan ini. Ya. Good. Oke, Oke. baiklah. Terima kasih Bapak Ron atas sharing Jangan sessionnya. lupa Mungkin bulan kalau ada depan yang aku mau, datang ke Bali. Jangan ya pergi siap kemana-mana, dokter. Ron. Jangan pergi kemana-mana. Ya, Ya, oke. nanti mungkin kalau ada yang mau lihat Facebooknya Pak Ron, ada di Bali Snake Information. Silakan teman-teman, nanti kalau ada yang mau menghubungi Pak Ron, mungkin Pak Ron bisa taruh nomornya di kolom chat. Oh ya, kasih Boleh, nomornya, Ron. boleh saya tanya, boleh saya tambah sedikit. Walaupun yang apa bagian besar yang kontak kami lewat Bali Snake Information adalah orang yang pakai bahasa Inggris. Kalau mereka mau pakai bahasa Indonesia silakan bisa juga. Oke, itu Ya, penting juga. Ron WNI, punya KTP. Ya, Aku udah terima lihat kasih. KTP-nya. Jadi Baik, dia terima bisa kasih bahasa informasinya. Indonesia. Terima kasih, Mr. Ron. Very appreciated your sharing for us. Saya yang terima Baik, kasih. karena masih ada pertanyaan, izin dokter kita lanjut sedikit. Ya, Di oke. sini Yuk. ada Dokter Muntir Guru Singa. Raise hand, saya lihat bisa diajukan pertanyaan, dokter. Waktu dan tempat, terima kasih. Mau tuh ikut ini ya. Hah? Oke, aman, aman. Iya. Nah, ada ini loh nggak, profesornya loh nggak. Ya, gimana mau tanya apa, dok? Ibu ini kayaknya. Silakan. Suaranya sepertinya Suaranya tidak belum. terdengar, dok. Masih belum terdengar Dok, suaranya, belum dokter terdengar. Muntir. Ya, sepertinya ada masalah di audionya, dok. Coba lagi sekali, dok. Masih juga ya. Dok, ini belum terdengar suaranya, G. Nanti bisa saya ulang lagi untuk dokter. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya yang lain dulu ya. Di sini ada Dokter Talita dari Nusa Medika Klinik Pecatu ini, dokter. Klinik kami yang Oke, ada di apa Pecatu di Bali. pertanyaannya? Silakan, Dokter Talita. Selamat pagi dokter, apakah suara saya terdengar? Oh, jelas banget, merdu Oh iya, banget. selamat pagi dokter Tri dan semuanya. Selamat pagi, Ya, ya. terima kasih atas sharing-sharing ilmunya. Ilmunya sangat berguna sekali dan menarik. Saya dengan dokter Talita, dok. Dok, izin Nah, bertanya. Pecatu ya. Iya dok. Oke, gimana? Nah, jika kita menghadapi kasus spitting cobra di daerah dengan waktu rujukan lama, soalnya saya pernah dapat dok di Nusa Penida. Nah, Ya nggak apa-apa, apakah gampang tuh kalau spitting. Tinggal diirigasi pakai air. Kalau dokter nah, misalnya air infusnya dikit ya, pakai air biasa aqua itu. Satu botol gede itu 1,5 liter, berarti butuh 2 botol, 3 liter. dok, yang jadi pertanyaan saya, nah
irigasinya ini idealnya berapa lama, Dok? Apakah 30 sampai 60 menit dulu Oh, dan berapa banyak? enggak, salah. Jadi irigasinya itu kalau pakai infus itu 20 tetes per menit. Jadi lama, Dok. Jadi nggak bisa cuma 30 menit. Kalau 30 menit yang masuk cuma 500 cc. Nah, jadi itu kayak dokter nginfus 20 tetes itu. Jadi 3 sampai 5 jam, Dok. Karena betul-betul harus sampai bersih. Kalau tidak sampai bersih, konjungtivitis dari merah menjadi putih, nanti orangnya bisa buta. Nah, jadi dokter harus irigasikan kalau cairan infus ya, berarti pelan-pelan. Nah, kalau itu nggak ada cairan infus, misalnya air aqua, itu tutupnya botol aqua itu dikasih lubang, Dok. Nah, jadi diteteskan pelan-pelan, disemprotkan begitu. Tapi kan memang 3 liter itu butuh waktu kira-kira 1 sampai 3 jaman gitu kan ya. Nah, kalau sampai 6 liter butuh sampai 5 jam. Jadi cukup infusnya itu, selang infusnya itu diplesterkan di bagian yang hidung sini, Dok. Orangnya tidur inline posisi, kemudian ditaruh di sini sehingga dia menetes pelan-pelan. Gitu, Dok. Nah, jadi Venom ophthalmia itu tidak bisa 30 menit sampai 50 sampai 1 jam, nggak bisa, Dok. Jadi memang dokter beritahu orangnya bahwa dia membutuhkan waktu untuk diirigasi sampai habis minimal 3 jam sampai 5 jam untuk sampai 6 liter. Nah, terus Dok, kalau misalnya kita berikan, apakah perlu antibiotik topikal? Enggak. Jadi batasnya gini, Dok. Konjungtivitis dari merah menjadi putih kan ya. Jadi konjungtivitis yang PCVI dan CVI merah itu menjadi putih kembali. Kemudian dokter tes visus 6/6. Jadi antibiotika tidak dibutuhkan. Antibiotika hanya diberikan kalau dia harus dikonsultasikan ke dokter mata. Dan yang memberikan antibiotika itu dokter mata, Dok. Oh, Kenapa? baik, ya. Karena defek itu mungkin ya waktu kesembur dia gosok-gosok gini. Ya kan orang putih tuh itu kan ya. Ketika digosok-gosok gini ada defek. Nah, jadi kalau dipakai slit lamp kan akan ketahuan defeknya. Nah, maka dokter spesialis mata baru berikan itu. Jadi untuk saya kalau dokter selesai irigasi 3 sampai 6 liter tadi, yang harus dokter berikan adalah tetes mata biasa saja yang isinya adalah aqua. Nah, kenapa? Kalau di rumah mungkin dia masih terasa gak enak karena kan konjungtivitis pasti masih terasa pedih, nyeri meskipun PCVI-nya sudah hilang ya dan CVI-nya ya. Nah, dokter bisa teteskan itu tapi bukan antibiotika. Gitu kan. Baik, Dok. Berarti kalau misalnya di jalan sambil diirigasi nggak apa-apa ya, Dok ya? Oh iya, Saya jadi saya sudah ya. kalau saya ya, misalnya dokter kayak tadi saya lihat video Anda itu kan Anda bawa ambulan, Anda bawa helikopter gitu ya. Lalu langsung dipasang, Dok. Jadi kalau saya itu selangnya infus itu diambil anunya ya, apa namanya tuh jarumnya, langsung dokter tempelin di sini. Kemudian sebetulnya ada alatnya namanya Morgan Lens kayak di PPT saya. Tapi Morgan Lens itu harganya 2,5 juta, Dok. Nah, nanti orang cuma beli itu aja gak bisa beli perawatannya kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya ganti Morgan Lens itu pakai selang infus tadi dengan membuang jarumnya dan apa karetnya yang kuning itu, Dok, itu ditempelkan di sini di plester di sini jadi dia netes pelan-pelan. 20 tetes per menit. Nah, begitu, Dok, kira-kira 3 sampai 6 jam. Kalau dokter semproti capek, Dok, 3 sampai 6 jam nyemproti gini nggak kuat, dokter. Jadi pakai aja infus, selang infus tadi. Sama satu lagi, Dok. Terjadinya itu keratitisnya itu kira-kira sampai dia lisis korneanya itu berapa lama, Dok? Yang pernah dokter Bukan keratitis ya, sebetulnya dia mengarah kepada terjadinya sebuah kekeruhan dari apa namanya itu kan kolagen ya, Dok ya. Jadi kolagenase si bisa ularnya itu. Jadi kejadiannya cepat, Dok. Kalau kita terlambat, maka akan terjadi kekeruhan karena kan itu sifatnya kalau eh, sudah masuk ke dalam si bola mata kita akan cepat terjadi kekeruhan. Nah, jadi kalau misalnya di kita itu dia tidak berhasil kita irigasi,
dia masih tetap visusnya tidak kembali dan konjungtivitisnya meskipun sampai 6 liter tetap terjadi konjungtivitis, kita harus segera siarkan ke dokter mata supaya dokter mata bisa menahan progresivitasnya. Mungkin kebutaannya misalnya 20% gitu, tapi tidak bertambah menjadi 100% gitu, Dok. Nah, jadi memang yang 20% mungkin tidak bisa kembali, tetapi yang 80% bisa dicegah gitu. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya ya dokter. Ya, selamat pagi dokter. Sama-sama, Dokter Talita. Baik, terima kasih Dokter Talita. Baik, mungkin kita bergeser sedikit Dokter ke room chat karena di room chat juga ada Oke, beberapa pertanyaan. Ini ada ya. pertanyaan dari RSUP Rata Totok Buyat, Dokter Jackson Luhu 5. Wah, Izin dari bertanya? Buyat. Iya dok, Jauh izin banget. bertanya Oke. dokter. Ya. Karakteristik ular yang perlu diwaspadai ini di Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara itu apa? Ya, seperti training saya dengan Kementerian Kesehatan, Sulawesi itu ularnya cuma 3, yaitu King Cobra, kemudian Green Pit Viper dengan berbagai macam spesiesnya, ada cukup banyak di sana, spesies ular hijau, dan ular laut. Nah, jadi tidak ada kobra di Sulawesi. Nah, tidak ada ular tanah di Sulawesi. Adanya adalah ular hijau dengan banyak spesies, misalnya Trimeresurus jampea yang warnanya coklat. Atau Trimeresurus yang kemarin itu ada kasus Trimeresurus subhanalatus ya, gitu ya. Nah, jadi memang banyak di sana. Jadi ada 3 saja, ular king cobra, kemudian Trimeresurus, eh, spesies dan ular laut gitu. Jadi yang perlu diwaspadai itu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ada lagi pertanyaan dari kolom chat dari Fitrah Espar. Izin bertanya, Dok. Saya dari komunitas pencinta naik gunung. Wah, naik gunung nih, Dok. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan P3K ketika kita mendaki gunung untuk mengantisipasi gigitan ular karena jarak yang cukup jauh jika kami sudah ada di atas gunung, Dok? Oh enggak, tidak ada jarak cukup jauh kalau Anda melakukan imobilisasi. Jadi ya imobilisasi saja, tidak butuh antivenom karena Anda bukan medis dan antivenom itu harus diberikan di rumah sakit karena harus di lab dulu dan harus diinfus. Nah, jadi Anda harus belajar cara imobilisasi dengan benar. Ada video-videonya, nanti tak sharekan ke Dokter Lia ya videonya Ya. imobilisasi. Jadi cara utamanya adalah membawa alat imobilisasi. Saran saya, alat imobilisasi itu ada yang berupa portable spalk, ada. Kemudian ada yang itu dok, Samslim yang gulung ya. Nah, Oh, jadi silakan pakai itu, yang itu aja. Soalnya kalau pakai kayu-kayu kan cukup berat, pakai aja yang gulung. Nah, seperti itu dok. Jadi kalau Anda suka mendaki gunung, maka Anda harus membeli Slim yaitu bidai gulung gitu. ya, baik, dokter. Terima Bahkan saya kasih. sudah membuat snake bite kit, Dokter Lia. Nah, Oh, tapi menarik, Dok. udah lama saya sudah membuat snake bite kit yang diproduksi oleh For Life. Jadi nanti kalau Hmm. teman-teman bisa kontak For Life itu ada Dokter Lelita Sari. Jadi yang punya For Life itu dokter okupasi. Namanya Dokter Lelita Sari. Dia memproduksi snake bite kit. Nah, beli aja snake bite itu hanya berupa apa namanya tas kecil gitu dok. Jadi dia bisa dipakai. Kalau sekarang nih banyak dipakai oleh para pekerja perkebunan, pertambangan. Jadi teman-teman kedokteran okupasi itu sudah memakai snake bite kit itu untuk menolong teman-teman yang bekerja di outdoor gitu dok. Oke, siap dokter. Menarik sekali nih snake bite kitnya. Mungkin nanti Nusa Hmm, Medika juga nanti bisa share. punya eh, juga ya. nanti tak kenalin sama Dokter Lelita Sari. Pasti ada diskon khusus. Tahun kemarin tuh dia diskon 25% tuh. Nanti bilang aja temennya Dokter Maha gitu. Ya, dokter, siap. Terima kasih banyak, dok. Mungkin pertanyaan terakhir ya, dok, dari yang di kolom chat, dari Ya, dokter. gini aja.
Dokter Lia, karena waktu Ya. kita Oh terbatas, iya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat bisa nanti di WA-kan ke saya jawab siap. semua. Nah, mungkin sekarang yang raise hand tuh, tak lihat yang raise hand banyak Yang tuh. resen ya, Ah, baik. Oke, ya ah, ah. siap-siap. Kita balik ke yang raise hand nanti, mohon Bu Rati bisa dicatat ya untuk yang di kolom chat. Nanti kita bisa tanyakan ke Dokter Trimarani. Nanti Silakan tak Dokter. jawab. Tak Siap jawab Dok. lewat WA ya. Iya Jadi siap Dok. jangan kecewa kalau tidak saya jawab sekarang, pasti saya jawab. Jangan khawatir. Iya siap Dokter. Ini ada Dokter Andra Prasetyo Dok. Silakan Dokter Oke. Andra. Ada pertanyaannya? Baik, selamat pagi, Dokter Pagi, Maharani. Dok. Iya. Izin, Dok, saya bukan dari medis, tapi kebetulan Ya. saya aktif di SIOK Yayasan Ular Indonesia bersama Ya. sahabat saya Mas Aji almarhum, dan Ya, saya jangan tiru Mas Aji ya, dia ya free handling. Enggak, siap saya dokter. serius. Karena yang Siap, mengirimkan anti bisa ular ke dia itu saya dulu. Nah, saya siap, tuh sampai siap. keluar dari, kan waktu itu saya lagi mau pergi ke Turki menjadi relawan gempa. Jadi besok paginya jam 4 pagi itu saya harus pergi ke Turki. Dan jam 12 siang kan saya dikontak oleh teman Anda. Saya itu lari ke Kementerian Kesehatan dan lari karena waktu itu di daerah Kalimantan Selatan itu Kalimantan. ternyata pesawatnya itu tidak bisa sampai sore, Dok. Pak. Nah, jadi Siap, siap, Dok. akhirnya saya pergi itu yang tahu adalah Prof. Amir Hamidi ya, bagaimana saya mencari pesawat untuk bisa mengirimkan itu. Jadi sekarang saya sama satu, jangan free handling lagi, gitu. Siap, siap, Dokter Tri. Ya, Terima kasih karena dokter untuk nyawa masukannya. taruhannya. Saya pokoknya setiap ketemu anak SIOK saya selalu ngomong serius, jangan free handling, karena nyawa taruhannya. Meskipun Anda semampu apapun, nyawa itu tetap taruhannya. Oke, Anda mau Siap, bertanya dokter. apa? Siap, izin dokter, untuk pertanyaan, ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan terkait, Ya. menurut dokter Tri, kira-kira seberapa besar sebenarnya beban kasus gigitan ular di Indonesia saat ini, Oh, dan itu sudah apakah sudah termasuk, jelas, besar. Wes, siap, tidak usah ditanyakan lagi, besar siap kasusnya. dokter, Kalau nggak besar, ngapain aku mencurahkan seluruh hidupku 15 tahun? Pertanyaan Anda salah itu. Ayo siap pertanyaan yang dokter, benar. Pertanyaan itu yang benar. Ayo yang benar. siap. Apa Eh, pertanyaannya? untuk yang kedua, mengapa manajemen gigitan ular seringkali terlambat tertangani di fasilitas Enggak lah, kesehatan dokter primer? tertangani yo Anda lah Siap, yang salah karena tidak segera datang ke ini. Tidak ini kalau Anda siap dokter, mengikuti perjuangan saya 15 tahun, 11 tahun. tidak ada yang terlambat. Nah, jadi Anda yang kurang mengetahui itu. Gitu. Siap, siap Contohnya dokter. yang Aji itu ya, yang Aji Ya, itu siap, saya kejadian Mas kira Aji. sudah saya ingatkan sejak 2013 untuk 13. tidak free handling. Siap, Tapi tetap free handling. Nah, itu berarti apa? Ya berarti bukan manajemen rumah sakit Ulin yang salah, tetapi siap, Andalah yang salah. Jadi, maafkan ya siap, siap teman-teman dokter. SIOK dan semua teman-teman. Menurut saya Anda harus meniru Mr. Ron. Mr. Ron itu dalam semua manajemen gigitan ularnya itu sangat, maafkan ya, saya sambil ya, maafkan banget. Ya, oke, gimana tempatnya? Ayo, saya sambil jam ya. Oke, maafkan ya, saya sudah sampai di Sukoharjo soalnya. Jadi begini, Anda harus meniru Mr. Ron, karena Mr. Ron itu dalam tata laksananya, ya, maaf ya. Izin Dokter Tri, sepertinya suaranya putus-putus, Dokter. Halo? Ya, siap sudah jelas, Dok. Tetringnya sama dia. Tetringnya HP sama dia. Suaranya oke. masih Sebentar ya. kecil, Dok. Karena tethering HP saya sama dia. Oh, nggih. Sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Ponakan saya mana? Ini tethering. Mohon ditunggu sebentar ya, Oke, halo. Mas Andra. Siap, siap dokter. Terima kasih. Ya, Ya, oke. Nah, jadi begitu ya, Mas Andra ya. Tidak Siap, ada siap yang dokter. terlambat. Siap, Tidak ada yang terlambat dalam manajemen gigitan ular. Yang kesalahannya salahan. untuk semua komunitas reptil adalah Anda sendiri yang memainkan itu. Jadi sudah saya omongkan untuk tidak memegang ular dengan tangan, free handling. Terus yang kedua adalah secepatnya bisa melakukan sebuah first aid yang benar.
ada yang ngajari dikasih air panas, ya matilah orangnya. Nah, jadi jangan lagi menggunakan first aid yang salah. Sebetulnya Siok saya puji di sini karena mengajarkan imobilisasi. Siap, Ya, dokter. kalau Siok sudah oke. Tetapi masih banyak orang-orang lain yang mengajarkan dikasih air panas. Nah, itu salah. Nah, kemudian masih disedot, ada yang segala macam dikasih batu hitam dan sebagainya, itu saya tolong semua dulu ya. Nah, kalau Siok sudah oke. Atau tulisnya pertanyaan sampai lagi lama kan potong aja lah. Sepertinya terputus ya dari Dokter Trimarani, dok. Dari Mas Andra Jadi terdengar Siok kok? silahkan tetap Oke, maju sudah. dan mengajarkan yang baik. Dengar, siap. Oke, Siap, Dokter oke. Tri. Terima kasih atas masukannya, Ya, Dokter Tri. ya, Sehat-sehat salam untuk selalu. semua teman-teman. Siap, Dokter Ya, Tri. pokoknya jangan aneh-aneh karena nyawa Siap. itu cuma satu, Mas, dan itu tidak Siap, bisa Dokter. dipertahankan oleh kita. Kita Amin. manusia biasa. Siap, terima kasih, Dokter. Saya sudah mulai di Sukoharjo. Jadi dokter, saya izin untuk live dulu. Terima kasih. Nanti semua pertanyaan dari yang raise hand dan sebagainya saya jawab semua. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Ya, terima kasih. Boleh izin foto bersama dulu, dokter. Mohon maaf sebelum diakhiri. Sepertinya sinyal beliau kurang baik. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Silakan ditinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan bantu untuk share ke Dokter Trimarani pertanyaannya dan jawabannya, nggih? Oke. Lalu kemudian dari acara pada hari ini, nanti kami akan share link di kolom chat. Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar pada hari ini, nanti bisa scan dan menghubungi pihak dari Nusa Medika karena kita akan memberikan buku yang tadi sudah diberikan oleh Dr. Tri Maharani. Jadi ada update terkait snake bite tata laksana ya, manajemen of snake bite dari Dr. Tri Maharani. Nanti mohon menunggu sebentar karena kami akan share linknya untuk Bapak Ibu bisa scan ya, sehingga dapat nanti kami berikan akses untuk bisa mendapatkan bukunya tersebut. Sepertinya Bu Ratih sedang tidak atau terlempar. Oh, sudah balik. Silakan Ibu Ratih, saya kembalikan ke Bu Ratih. Mohon maaf, mungkin Dokter Trimarani sudah di rumah sakit. Silakan Ibu Ratih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Lia sudah berkenan untuk memandu acara pada hari ini. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, boleh kita open cam ya untuk kita lakukan foto bersama. Silakan. Baik, bagi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, ya boleh ditulis pertanyaannya di web, mohon maaf di WA group yang sudah kami masukkan rekan-rekan semuanya ya. Untuk tim dari NMC Group, nanti boleh langsung chat ke saya kalau misalkan masih ada pertanyaan. Gitu nih. Jadi silakan nanti kita akan kirimkan ke Dokter Tri dan jawabannya kami akan kirimkan langsung ke rekan-rekan semuanya melalui WA Group. Untuk materi juga, kemudian untuk recordnya juga kami akan kirimkan di WA Group ya teman-teman semuanya. Baik, boleh open cam ya, kita akan melakukan foto bersama. Bantu untuk foto bersama ya. Oke, iya. Boleh tangannya carry mungkin rekan-rekan semuanya. Ya, sharing ya. Untuk slide 1 dulu kita foto. Terima kasih. 1, 2, 3, dibantu. Baik. Kita lanjut ke slide 2 ya. Kita lanjut ke slide 2. Di sini ada lumayan slide-nya ada 4 ya teman-teman semuanya. Mohon bersabar. Baik, 3, 2, 1. Oke.
Slide 3 mohon izin. Oke. Ya, 3, 2, 1. Terakhir, slide 4. Ya, oke. Sudah. Baik rekan-rekan semuanya, sekali lagi kami informasikan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi mengenai training dan juga layanan dari MMC Group. Ya, mohon sekiranya teman-teman untuk memfollow dari media sosial kami. Silakan, Vip. Ada IG dan juga ada Facebook dari Nusa Medika Clinic Groups. Ya, silakan di-follow ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, Nusa Medika Clinic. Ya, siapa tahu nanti ada training-training juga yang mungkin teman-teman bisa join nanti ya. Ya, di IG juga bisa di-follow Nusa Medika Clinic, teman-teman semuanya. Baik, demikianlah acara share grup. Grup WA di link share. Oh, sudah tergabung kok semuanya? Semuanya. Ya, baik teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.30, maka sudah berakhir ya untuk acara webinar pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara webinar-webinar selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Mr. Ron, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Nanti kami berjumpa dengan Mr. Ron. Terima kasih banyak. Izin kami akan berkunjung ya untuk MOU Mr. Ron. Terima kasih banyak. Siap.